Salam, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih yang dikasihi Yesus dalam channel Langsung Sitorus ini yang akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi perikop epistel pada tanggal 24 November tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Di sini banyak sekali yang diperhitungkan ya. Warga jemaat yang meninggal diberitahu, pengenangan kepada orang mati diberitahu. Dan untuk itu pimpinan gereja kita memberikan suatu perikop yang memberitahu tentang kekekalan daripada pemerintahan Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang sudah subscribe dan yang belum mensubscribe, marilah kita mau disapa oleh firman Tuhan. Yakni dari Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat 19. Jadi wahyu kepada Rasul Yohanes pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Oleh Lai diberi judul Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Tetapi juga dapat ditambahkan sebagai judulnya pembinasaan para perusak bumi, kekekalan daripada pemerintahan Tuhan Kurios atau Mesiasnya. Mari kita baca Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada orang yang takut akan namamu, kepada orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus.
Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yohanes Rasul dalam penglihatannya, dalam visionnya itu, dia melihat ada 7 malaikat, masing-masing memegang sangkakala. Malaikat pertama sampai ke-6 memberitahu malapetaka-malapetaka yang akan terjadi. Dan dikatakan sebelum pemberitahuan tentang peniupan sangkakala yang ke-7, dikatakan celaka kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul, katanya. Celaka yang ketiga itu tentu saja adalah celaka bagi orang-orang perusak bumi. Celaka itu ibarat komando kepada para malaikat untuk menyatakan sesuatu. Di sini mereka serempak mengatakan, entah dengan nyanyian, entah dengan suara nyaring, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Memang teks asli untuk kata-kata kalimat ini agak sulit juga diterjemahkan. Kalau Tuhan kita dan Dia yang diurapinya disambung dengan kata atau, berarti Tuhan kita itu, kurios itu adalah Dia yang diurapi itu. Tapi tidak demikian dalam terjemahan kita, dan dalam teks aslinya dipergunakan kata kai. Ya. Kata kai di sana. Dan tentu saja terjemahan paling tepat adalah dan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah on. Di ayat 17, yang ada dan yang sudah ada. Ya. Ho on kai ho en. Itu adalah sebutan untuk nama Jehovah. Sewaktu Dia memperkenalkan namanya sebagai Aser, ya, Ekye, Aser, Ekye. Jadi kalau kita buka di Septuaginta, itu diterjemahkan dengan yang ada. Dan memang arti Jehovah atau Yahweh ada 2, ya, sesuai dengan deklinasi atau konjugasi penggunaan kata haya di sana. Jadi partisip di ayat ini ho yang sudah ada dan yang telah ada. Ehyi artinya
yang sudah saya ada. Jadi On itulah yang ada, Tuhan kita yang ada dan yang membuat ada. Itulah yang dikumandangkan di ayat 17 oleh 24:22 yang menyembah di hadapan Tuhan. Itulah kurios yang disebutkan oleh para malaikat setelah sangkakala itu ditiup. Sebenarnya bukan yang dicocok-cocokkan, tetapi jelas di balik wahyu ini yang disampaikan Yohanes adalah Daniel 7 yang memberitahu bahwa anak manusia yang dipahami juga sebagai Mesias datang ke hadapan yang ujur itu, dan yang ujur itu memberikan tampuk pemerintahan yang kekal kepada anak manusia tersebut. Itu yang menjadi latar belakang wahyu ini. Anak manusia atau yang Mesias itu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan itu yang diberitahu dalam akhir kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19-20, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepadanya telah diberikan atau ditundukkan segala kuasa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan ia memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya. Apakah sebelumnya memang Tuhan belum memerintah? Memerintah memang. Tetapi dicekcoki oleh iblis yang sangat ingin merusak manusia dan bumi ini. Namun ditegaskan, Tuhan tidak membiarkan lagi iblis mengganggu orang-orang percaya. Harus ada kejelasan masa depan dunia. Masa depan dunia ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib dan disucikan dengan air yang keluar dari dada Yesus. Mesiasnya yang datang itu, yang memegang tampuk pemerintahan itu, dikatakan menjadi hakim, ya, menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi sama seperti 24:22 yang tersungkur ini, kita pun juga harus tersungkur menyembah, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah yang memerintah untuk selama-lamanya. Ucapan syukur kita adalah menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini di dalam tuntunan Tuhan Jehovah Elohim. Di kesempatan lain, Yesus memberitahu dirinya sebagai Alfa dan Omega. Mengapa itu perlu? Karena ada hubungannya dengan penghakiman terhadap seluruh umat manusia.
Kita tahu nama Tuhan kita di dalam perjanjian lama itu Jehovah Elohim. Bahkan yang menciptakan langit dan bumi hanya memakai kata Elohim. El. Sebenarnya kata El itu bahasa Ibrani berasal dari kata Alif, Waf, dan Lamed. Awal, ya. Dan masuk di bahasa Arab menjadi awal, di bahasa Indonesia menjadi awal. Jadi El itu sebenarnya adalah yang awal, yang pertama dan yang paling utama, sehingga dia dipercaya sebagai yang maha kuasa, maha pencipta. Tetapi Yesus memberitahu Tuhan kita Elohim itu Jehovah Elohim yang ada, yang dirinya sebagai penyataan dari Jehovah Elohim sebagai Alfa dan Omega. Jadi Tuhan kita itu Omega yang terakhir, sehingga dia adalah pemerintahan kekal yang sampai akhir, dan dia yang menjadi hakim terakhir terhadap dunia, sehingga dia adalah Omega. Sangat lucu kalau kita tidak mau percaya terhadap dia yang akhir, karena akhir hidup kita ini ada di tangannya. Jadi jangan hanya kita di awal bisa berhasil, tetapi harus juga di akhir, agar kita bersama Tuhan kita yang Omega yang akhir itu berakhir dalam kehidupan yang kekal. Dialah yang membuat ada, Jehovah namanya. Dia yang sudah ada dan tetap akan ada, ya kan? Karena dia tetap akan ada dan tetap ada dan dia membuat ada, itulah pemerintahannya. Sehingga para malaikat itu dapat mengumandangkan bahwa Tuhan kita itu, Mesias kita itu, Kristus kita itu akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sebenarnya itu adalah penguatan daripada yang sudah terjadi, walaupun dikatakan akan. Sehingga jangan ada orang mengatakan, apa sebelumnya Tuhan kita itu tidak memerintah. Justru karena sudah memerintahlah, tapi diganggu oleh iblis pemerintahannya. Jangan ada yang meragukan bahwa dia tidak akan memerintah lagi. Dia pasti akan memerintah lagi. Karena Tuhan kita itu adalah masa depan dunia dan umat manusia. Sehingga di dalam pemerintahannya dia mampu membuat ada langit dan bumi yang baru, tempat manusia memuja dan memuliakan Tuhan dan mengalami kebahagiaan. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memangku kuasanya begitu. Ya. Seperti saya ulangi lagi, dikatakan di dalam Matius 28 itu kan, bahwa segala kuasa telah diserahkan, ya. Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Lalu kita disuruh untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan membaptis mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajari mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan berjanji menyertai kita. Dia tetap ada bersama kita. Dan dia yang maha ada. Kan kayak gitu. Jadi kita sangat berbahagia kalau Tuhan Yesus yang memerintah kita. Memerintah kehidupan umat manusia. Karena perintah utamanya itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan terus terang kita mendengar anjuran-anjuran
dari pemerintah kita sekarang, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu. Cintailah negaramu seperti engkau melebihi engkau mencintai negara diri sendiri. Itu kan berarti apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu relevan sepanjang masa. Cinta kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu relevan sepanjang masa, dan itulah menjadi masa depan yang terbaik bagi umat manusia dan berlaku sampai kekal. Ya. Bagaimana nasib orang-orang mati? Ya dihakimi. Ya. Kalau dia terhitung sebagai orang yang lalai meminta pengampunan dosanya, dia akan dibuang ke neraka jahanam itu. Tetapi bagi hamba-hambanya yang mati dan bagi hamba-hambanya yang hidup akan diberi apa? Diberi akan diberi hadiah, diberi di sini dikatakan sebenarnya dia pahala ya. Akan diberi mahkota untuk ikut merajai dalam kerajaan Tuhan dengan penuh keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Pusat pemerintahan Tuhan itu berada di dalam bait Allah, bait Tuhan, yang sekarang tidak ada lagi di Yerusalem, dan tidak akan mungkin saya rasa dibangun bait Allah yang ketiga oleh rakyat Republik Israel yang ada sekarang sebelum mereka juga minta maaf kepada Tuhan Yesus. Jadi orang Israel sekarang perlu minta maaf kepada Tuhan Yesus, ya, sehingga kutuknya itu dicabut. Dan kalau sudah Tuhan Yesus mencabut kutuknya, ya, bait Allah yang di surga itu tidak bisa dibangun di bumi ini kalau belum dicabut. Karena kalau kutuk Tuhan Yesus itu belum dicabut, tidak ada perdamaian antara Yahudi dan umat beragama Abrahamistis lainnya. Ngiri itu kan. Tapi kalau sudah ada saling mengasihi, saling mencintai di antara Yahudi, Kristen, Islam, pasti pembangunan bait Allah ketiga itu sangat lancar. Semua manupaki, semua memberikan partisipasi, bukan hanya Raja Kores seperti dulu, tapi semua kerajaan di bumi akan bersukacita memberikan sumbangannya. Tapi persyaratannya minta maaf dulu mereka sama Tuhan Yesus. Itulah. Ya. Ampuni kami ya Tuhan Yesus gitu. Kalau mereka tidak juga mengakuinya sebagai Tuhan, ya terserah mereka lah itu. Tapi harus minta maaf karena Tuhan Yesus masih hidup sampai sekarang kan. Dan tentu saja sebelum ada bait Allah yang ketiga itu di bumi diizinkan oleh Tuhan, bait Allah yang dilihat oleh Yohanes itu ada di surga. Ya. Dan itu menjadi pusat pemerintahan daripada Tuhan atau yang diurapinya itu, Kristus kita. Ya. Dan dari sana dia memerintah. Dan Injil memberitahu bahwa Yesus telah naik ke surga setelah menyelesaikan segala misinya di bumi. Ya kan? Dia mengajar, dan menyembuhkan, memperbaiki hidup manusia, tapi dibukuli, disiksa, baru dimatikan di kayu salib, dikuburkan, tapi dia bangkit lagi, perbaiki kepercayaan para pengikutnya, ya. Lalu dia naik ke surga untuk menerima tahta kekal itu dari Tuhan. Dan kitab dan bait suci di surga itulah yang dilihat oleh Yohanes terbuka, dan di sana ada tabut perjanjian, ya,
Di sana ada kehidupan yang baru, lalu di bumi terjadi ada kilat, deru guruh, gempa bumi, dan hujan es yang lebat. Artinya itu pemberitahuan daripada bahwa murka Tuhan terjadi terhadap bumi. Amarah manusia dikalahkan oleh amarah Tuhan. Bagaimana caranya? Semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Karena kasih-Nya lah Tuhan bisa mengalahkan amarah dunia ini. Dan siapapun yang mati dan yang hidup tidak menyambut kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan itu, itulah yang harus dijatuhkan, dilemparkan ke penghakiman, penghukuman terakhir di api neraka, kan kayak gitu. Tapi para hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, ya, orang-orang yang takut kepada Tuhan, pada nama Tuhan, orang-orang kudus, baik yang kecil, baik orang besar, ya, semuanya mendapat pahala, mendapat anugerah, mendapat kehidupan kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang paling hebat di sini adalah bahwa diingatkan para pembinasa bumi akan juga dibinasakan. Makanya dalam mengenang atau mengakhiri tahun ini, ya, dalam mengakhiri tahun gerejawi itu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita memelihara bumi, jangan menjadi perusak bumi. Karena terus terang Yohanes telah menerima wahyu bahwa yang merusak bumi pasti dibinasakan oleh Tuhan. Mengapa kita diajak untuk memelihara bumi? Karena kalau rusak bumi ini, untuk apa kita lagi? Kan kita yang menderita. Maka seluruh bangsa-bangsa di dunia yang bergabung dalam PBB, apapun agamanya, harus bisa kerjasama untuk memelihara bumi. Hindari diri menjadi perusak bumi. Tuhan marah nanti terhadap kita kalau kita menjadi bagian dari perusak bumi. Tetapi Tuhan menyayangi kita dan memberikan kehidupan yang sangat luar biasa indahnya kepada kita, baik di bumi ini ataupun di surga kelak, kalau kita memelihara bumi dan tidak merusaknya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa wahyu ini diberikan kepada Yohanes sebagai peringatan kepada kita. Kalau sangkakala Tuhan dibunyikan, kita harus siap sedia untuk menyambut Raja kita yang akan memerintah kita secara kekal. Kita harus bersiap-siap senantiasa untuk itu, dan untuk itulah kita, ya, terus menjadi seperti tua-tua yang 24 itu yang mewakili Yahudi dan Kristen, tersungkur di hadapan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah kehidupan yang terindah. Nikmatilah kehidupan terindah di hadapan Tuhan sehingga engkau berbahagia baik di bumi maupun di surga kelak. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Kau memperingatkan kami tentang kedatangan-Mu untuk menghakimi dunia ini, dan Engkau memerintah kekal, kiranya kami bagian dari kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga kelak. Kami puji Engkau dan mampukanlah umat-Mu, baik juga Yahudi dan Kristen, bersama-sama membangun bait-Mu yang suci sebagaimana ada di surga, pusat pemerintahan-Mu itu. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, dan lindungilah negara kami, berikan kesembuhan kepada yang sakit. Tolonglah orang-orang yang miskin sehingga mereka lepas dari kemiskinan. Kiranya program pemerintah kami dapat berjalan dengan baik Tuhan. Usaha Presiden Prabowo dan
Gibran Rakabumi menumpas korupsi, menghukum para koruptor dapat berjalan dengan baik. Gerakkanlah juga wakil-wakil rakyat kami di DPR agar mereka terus bergiat membuat peraturan undang-undang anti korupsi yang terbaik untuk bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa kami semua Tuhan. Terima kasih atas hidup baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.